Oke, kita rekam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya untuk adik-adikku semuanya. Ini baru 7 anak ya, baru 7 anak. Jadi nggak masalah, langsung aja kita mulai. Kemudian kemarin nilainya sudah saya, yang post tes 3 sudah saya kirimkan ya. Yang 1, 2 itu sudah saya masukkan di rapot, nanti kalian bisa lihat di linknya. Nanti akan dibagikan ke linknya, seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPBA ya, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, tetapi nanti kita terbatas dulu untuk hari ini kita belajar tata surya. Setelah tata surya nanti kita ke lapisan bumi. Nah, di dalam lapisan bumi sebenarnya masih banyak lagi materinya ya, bukan hanya lapisan atmosfer, lapisan bumi, tetapi mengenai tentang gempa bumi, kemudian perubahan angin, kemudian iklim dan musim ya. Jadi banyak, materinya banyak. Dan yang keluar itu biasanya hanya 2 nomor, ya, hanya 2 nomor. Dan ini yang keluar sangat random ya, gitu. Nah, jadi intinya nanti yang penting kalian belajarnya untuk astronomi ini yang fun-fun aja ya, yang fun-fun aja, yang kalian suka-suka aja, yang mana ya, yang mana dan yang penting. Gitu. Yang paling penting ya sebenarnya tata surya, kalau di tata surya itu nanti pergerakan ya. Biasanya perubahan musim ya, kemiringan sudut, kemiringan poros, kemudian gerhana ya, gerhana diulang lagi, umbra penumbra dan sebagainya ya, umbra dan sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai, saya share screen dulu. Screen. Oke, tata surya ini ya, tata surya. Ada yang masuk lagi. Oke, tata surya, tatanan, surya matahari ya, berarti susunan atau tatanan dari matahari. Oke. Anggota tata surya ya, di sini pasti kalian sudah tahu semua, sudah pernah belajar juga pada waktu SD ya, pada waktu pernah belajar. Yang paling utama ya planet ya, planet, susunan planet pasti tahu, planet pertama sampai terakhir tidak usah saya ulangi. Kemudian ada asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Ini planetnya ya, bentuk dari tata surya, banyak seperti ini. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, ya, macam-macam. Kemudian ada sabuk asteroid ini yang memisahkan planet dalam dan planet luar ya. Nah, nanti ada istilah planet jovial, planet terestrial. Nah, ini harus tahu juga istilahnya seperti apa. Nah, sebenarnya pengelompokan planet ini berdasarkan macam-macam ya, berdasarkan jenisnya aja, berdasarkan jenisnya. Oke. Ini yang pertama, itu pengelompokan planet, tetapi sudut pandangnya adalah dari bumi. Nah, bumi sebagai pembatas. Ini sebagai pembatas. Jadi planet dikelompokkan menjadi 2. Planet inferior dan planet superior. Batasnya bumi. Nah, ini harus tahu. Ini batasnya bumi. Kayak yang inferior itu yang dekat dengan matahari setelah bumi ya, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian yang superior itu yang selainnya, selain dari Merkurius dan Venus, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, itu superior. Pengelompokannya ya, macam-macam. Jadi kalian harus, oh kok ada ini padahal sudah ada itu, jadi nggak masalah. Itu memang didesain seperti ini. Oke, lanjut, kemudian ada batasnya dari sabuk asteroid ya. Dari sabuk asteroid itu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam termasuk 4 planet kecil ya, itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang planet luar itu yang planet yang besar-besar dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian lanjut lagi nama lain ya, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusun. Ya, ini yang hampir mirip, ukuran-ukuran dan hampir mirip. Dibagi jadi 2, nama lainnya adalah planet terrestrial, planet Jovian. Jovial bisa juga ya, sama aja. Yang penting intinya Jovia. Terestrial hampir sama dengan planet dalam dan planet luar, ini hampir sama. Ada yang baru masuk.
Kita admit dulu. Nah, terestrial tadi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars sama dengan planet dalam. Jovian juga sama. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus sama dengan planet dalam. Batasnya memang sabuk asteroid ini ya. Nah, ini sabuk asteroid ini memang ada rahasia tersendiri. Kenapa kok oleh sang pencipta dikasih sabuk asteroid di situ? Bisa jadi pelindung, ya. Bisa jadi hal yang lain gitu. Ini belum diteliti secara maksimal. Lanjut, nah di sini, nah ini harus tahu juga nih. Di sini nanti ada yang namanya hukum Kepler. Hukum Kepler itu bisa sampai 1, 2, 3. Kayak hukum Newton ya, hukum Newton 1, 2, 3. Nah ini yang keluar konsepnya ini. Oke. Hukum Kepler yang pertama ini menjelaskan tentang gerakan planet. Jadi gerakan planet yang mengorbit matahari atau yang berevolusi ke matahari. Nah, di sini ada dua titik penting. Jadi bentuknya itu aslinya itu tidak bulat utuh ya, tidak bulat telur juga, tapi bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tetapi intinya di situ ada titik ya, titik terdekat dan titik terjauh. Titik terjauh. Nah, pada saat titik terdekat dan titik terjauh itu akan ada perbedaan musim. Nah, perbedaan iklim dan perbedaan musim. Itu dia akan memengaruhi ya, sangat memengaruhi seperti itu. Nah, titik terdekat istilah lainnya adalah perihelium. Kemudian titik yang terjadi aphelium. Nah, ini sebenarnya penting ya bagi besok kalau kalian di SMA nanti ada olimpiade sendiri, astronomi sendiri. Nah, jadi astronomi sudah terlepas dari fisika, Jadi dia jadi materi sendiri ya, astronomi sendiri karena memang materinya sangat banyak sekali seperti itu. Oke, ini ya, ini tadi ada istilah jarak terdekat dan jarak terjauh. Perihelium terdekat, aphelium jarak terjauh. Oke, bentuk elips. Kemudian yang kedua, hukum 2 Kepler. Nah, walaupun lintasannya berbeda, ada perbedaan lintasan, tetapi ternyata luasan yang dilewati itu sama. Waktunya itu sama. Jadi relatif sama. Contohnya, jika waktu planet untuk berevolusi dari A ke B, ya, A ke B itu yang atas, yang paling pendek itu di perihelium, ya. Yang warna ungu perihelium A sampai B, itu kan dia paling lebar. Ternyata itu waktunya sama, ya, dari CD maupun E ke F. Nah, itu waktunya sama, walaupun terlihat luasannya lebih lebar, tetapi itu membutuhkan waktu yang sama. Gitu. Jadi kecepatannya itu menyesuaikan dari lintasannya. Jadi kalau misalkan lintasannya jauh dekat perihelium, maka dia akan lambat ya. Dia akan cepat. Dia akan lebih cepat gitu. Lebih cepat. Jadi melewati jarak yang jauh dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Itu kalau di perihelium. Tapi kalau di aphelium itu dia lebih lambat. Jadi waktunya itu terhitung sama, luasannya terhitung sama. Itu kecepatannya sudah ada. Sehingga kecepatan revolusi planet dari AB ya lebih besar dari CD, lebih besar dari EF gitu. Jadi EF itu paling lambat, paling lama. Ini juga mempengaruhi dari medan magnetiknya juga sama. Medan magnetik bumi tersendiri dia akan terpengaruh oleh gerakannya. Jadi revolusinya dia akan melambat. Ini juga bisa mengakibatkan siklus angin yang ada di bumi itu berubah seperti itu. Nah, ini kan gerakan 2 dimensi ya. Ini bisa juga gerakannya nanti ke 3 dimensi bahkan ke 4 dimensi. Jadi ada beberapa faktor yang kita tidak bisa jangkau seperti itu. Tidak bisa jangkau. Ini baru 2 dimensi. Oke, kesimpulannya itu ya, semakin dekat matahari semakin cepat karena gaya tariknya semakin besar, maka semakin cepat. Oke, itu hukum 2. Lanjut terakhir hukum ketiga. Nah, hukum ketiga di sini kita menghitung kisaran ya, namanya menghitung kisaran atau terkaan atau bisa dibilang kira-kira ya, perkiraan. Nah, bisa dibilang ini perkiraan. Jadi ini untuk mengira-ngira berapa jarak planet itu ke matahari. Ini jarak rata-ratanya ya, jarak rata-rata. Nah, jaraknya kan juga berubah. Pada saat perihelium pasti berbeda dengan jarak aphelium. Tetapi biasanya kalau di pengetahuan umum biasanya dia di rata-rata ya. Di rata-rata jadi jaraknya sekian. Padahal jaraknya itu berubah-ubah.
dia harusnya rentang. Oke, nah di sini ada konsepnya ya, ada konsepnya. Ini biasanya juga konsepnya yang keluar. Jadi bukan rumusnya, bukan perhitungannya, tapi konsepnya. Konsepnya yaitu kuadrat ya, kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Perhitungannya dia perbandingan. T1 per T2 sama dengan D1 per D3. Tapi perbandingannya unik. Perbandingan kuadratik ya. T-nya di kuadrat, jaraknya di pangkat 3. Ini didapat dari apa? Didapat dari hasil pengamatan eksperimen melalui data teropong bintang. Gitu. Ini juga masih perkiraan. Kita tidak bisa menghitung pastinya. Karena memang belum ada pesawat yang mengukur ya. Ini kan pesawat kita itu pesawat ulang-aliknya ya, atau jetnya atau apa namanya? Lupa saya nama pesawat ruang angkasa itu. Nah, kita kan baru sampai ke Mars ya, baru bisa sampai ke Mars. Belum bisa ke Venus, belum bisa ke matahari, belum bisa. Gitu. Jadi bahan bakarnya masih terbatas, kemampuan pesawatnya juga masih terbatas. Nah, jadi kalau misalkan ditanya jarak sekian-sekian itu juga masih perkiraan nih, berdasarkan proyeksi dari penampakan lintang. Nah, penampakan lintang dan penampakan dari teropong. Gitu. Oke, ini bisa diukur ya dari periode. Kalau periode kan gampang ya, mengukur periode. Oh, periodenya sekian. Kan per tahun hitungannya waktu. Kemudian pada saat perhitungan waktu nanti di astronomi ada satuan sendiri namanya SA, satuan astronomi. Kalau yang di bahasa Inggrisnya ada juga ya, bahasa Inggrisnya ada juga. Dia AU namanya, astronomy unit, 1 AU. Kalau di Indonesia kan 1 SA, boleh aja. Nah, nanti ada hitungannya sendiri gitu. Tapi belum ya, belum sampai. Oke, ini akibat revolusi. Nah, ini juga harus tahu juga, tidak boleh lupa karena dari SD sudah belajar ya. Sudah belajar ini saya mengingatkan kembali. Revolusi waktu yang digunakan untuk mengitari matahari 1 kali putaran. Revolusi ini pergantian musim ya, kemudian rasi bintang. Rasi bintangnya berbeda. Kemudian terjadi perbedaan waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari. Itu yang masuk lagi. Nah. Oke, kemudian, nah di sini ada sistem ya, periode sistem tentang musim. Nah, musimnya ini bisa ditekankan pada saat tanggal-tanggal tertentu dia jadi musim apa. Nah, kalau di Indonesia kan musimnya cuma 2 musim ya. Nah, nanti biasanya 4 musim ke negara yang subtropis. Lanjut rotasi. Nah, rotasi ini juga pasti sudah tahu ya, perputaran pada sumbunya. Akibatnya pergantian siang malam, perbedaan waktu, gerak semu harian, kemudian bentuk bumi ya, menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Ini juga disebabkan oleh putaran rotasi yang tanpa henti ya. Putaran rotasi tanpa henti juga membentuk bumi itu jadi seperti itu. Dia juga kalau misalkan nih komposisi buminya, misalkan nih susunan buminya berubah, bisa juga rotasinya akan terpengaruh gitu. Jadi memang harus hati-hati pada saat kita menambang ya. Menambang mengambil hasil alam itu jangan-jangan bisa mengurangi kekuatan perputarannya, maka dia akan mengganti seluruh proses gitu, mempengaruhi iklim. Mempengaruhi iklim ini berbahaya nih. Ya. Iklim ini berbahaya. Kita juga sudah rasakan sendiri pada saat akhir-akhir ini kan harusnya musim hujan kok masih musim kemarau misalkan. Harusnya musim kemarau kok masih musim hujan gitu. Bisa juga kalau misalkan perubahan iklim tidak stabil, bisa sepanjang tahun kemarau. Wah, itu kan berbahaya, mengakibatkan kepunahan ya, kepunahan instan gitu, sangat berbahaya. Kemudian yang kelima adalah arah angin. Nah, arah angin nanti kita akan belajar ya, pembentukan arah angin itu seperti apa. Oke, ini matahari, contoh aja ya, contoh rotasi perubahan siang dan malam. Oke, itu tadi tentang tata surya. Tentang tata surya. Kita lanjutkan. Tata surya 2. Tadi tentang tata surya, tata letak.
tata letak planet, kemudian hukum Kepler. Ini kita lanjutkan ke yang lain, yang lebih detail. Oke, kita ke, nah, wah nggak kelihatan pemirsa ya. Oke, maaf, kita lanjutkan ya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi di sini, dia gravitasi sudah antar planet ya, antar planet. Jadi intinya bagi planet atau bagi suatu benda yang mempunyai massa yang besar, ya masanya nggak peduli sih, bisa besar bisa kecil. Tetapi yang paling terasa itu yang besar. Kalau massa kecil seperti kita ya gunung atau seperti kita itu masih kecil. Kalau yang besar ini seperti planet, udah ukurannya planet, massa matahari, massa bumi. Nah, gaya gravitasi ini sementara itu masih diselidiki, masih bertahan dengan massanya. Jadi semakin besar planet tersebut, maka gravitasi ini akan semakin besar. Nah, ini masih teori yang lama gitu. Tapi ini masih diselidiki untuk teori baru, namanya teori yang fisika kuantum ya. Masih diselidiki untuk pengaruh gravitasi. Nah, Einstein terakhir itu dia mau menyimpulkan teori ya, ini masih teori. Belum dibuktikan bahwa gravitasi itu nanti akan mencampuri urusan waktu, ya, dimensi keempat, nanti dimensi waktu. Nah, ini lebih rumit lagi dan lebih menantang seperti itu. Nah, ini teori klasik ya, teori klasik bisa disebut teori Newtonian karena eranya era Sir Isaac Newton, belum era yang kuantum. Nah, di sini interaksi dua massa. Jadi, ini sebenarnya seperti hukum Coulomb juga ya. F sama dengan G besar kali M1 M2 per R kuadrat. Gitu. Ini seperti hukum Coulomb. Hukum Coulomb kan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini juga sama interaksi antar muatan. Tetapi ini muatannya menggunakan massanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini orbit planet, perihelium, aphelion, sudah. Nah, kemiringan. Data kemiringan sekarang ya. Data kemiringan sekarang ini masih sekitar 23,5. Tetapi ini akan berubah ya. Berubah setiap tahun juga ya. Ada perubahan derajat. Ini sangat berbahaya. Kalau dia kemiringannya ini sudah berbeda, maka iklim di bumi ini juga akan berbeda. Gitu. Sudah akan berbeda, ada campur aduk ya, ada campur aduk gitu. Jadi kutub utara dan kutub selatan ini nanti sudah tidak, kalau misalkan dia kemiringannya sudah mendekati horizontal ya, itu sudah beda lagi. Nanti pusatnya jadi garis khatulistiwa, dia bisa berkebalikan. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya, sangat mudah bagi sang pencipta itu kalau misalkan mau kiamat hari ini, Pak, hari besok, itu tinggal dimiringkan sedikit aja buminya, miringkan. Nanti pasti akan menyebabkan bencana yang besar seperti itu. Dia akan maut, akan hancur seketika. Atau paling mudahnya juga mataharinya aja dipadamkan, ya, padamkan matahari sudah langsung kita tidak bisa lagi, tidak ada kehidupan karena tidak ada cahaya matahari seperti itu. Jadi sangat mudah merubah kemiringan pun dia langsung berbahaya. Jadi dunia yang kita tinggal ini sangat rentan. Kemudian untuk astronomi memang ini infonya ya, info terbarunya itu sangat mudah, sangat cepat berubah gitu. Sangat cepat. Contohnya dulu 10 tahun yang lalu planet yang mempunyai satelit alami paling banyak itu adalah Jupiter. Tetapi pada tahun-tahun ini sudah berubah karena ditemukan teropong yang lebih canggih. Satelit paling banyak itu, satelit alami paling banyak adalah di planet Saturnus. Gitu. Nah, jadi perubahan astronomi itu sangat cepat ya, sangat signifikan gitu. Jadi bisa diambil konsepnya dulu untuk hafalannya, kita sesuaikan dengan informasi terbaru seperti itu. Sangat cepat perubahannya. Kemudian, nah ini musim ya, musimnya. Untuk rotasi dia ada posisinya. Kemudian posisi dari tanggal ya, posisi dari tanggal jangan sampai lupa. Oke, musim panas dia di perihelium. Pada saat perihelium titik dekat itu musim panas. Kemudian pada saat aphelium dia musimnya musim dingin.
Musim semi dan musim gugur ada di antaranya. Nah, perputarannya dia searah berkebalikan dengan jarum jam ya, berkebalikan dengan jarum jam. Dihafalkan aja perputaran arahnya. Oke, lanjut. Gerhana bulan ya, ini gerhana bulan, atau gerakan bulannya. Fase-fasenya, ini harus tahu juga. Harusnya sudah tahu sih. Oke, ini bagi yang belum ya. Dulu mungkin bagi yang udah OSN IPA, dulu pada saat SD mungkin sudah belajar. Tapi yang belum, nah ini harus tahu. Di sini ada istilah aja sebenarnya. Istilah dia namanya umbra dan penumbra. Umbra ini bayangan pekat ya, gerhana pekat. Kemudian yang penumbra itu dia yang samar-samar. Jadi dulu ada berita misalkan, oh ada gerhana matahari. Gerhana matahari pusatnya di Amerika gitu kan. Nah kita di Indonesia tidak terlalu melihat jelas ya. Mungkin hanya samar-samar untuk gerhana matahari. Mungkin mataharinya hanya warnanya agak ketutup sedikit abu-abu. Nah itu pada saat wilayah kita itu kena penumbra, jadi tidak ke umbranya. Nah kemudian jika dipikirkan juga gerhana matahari ini apa bisa? Kalau seperti ini kan, oh 1 hari terus mungkin sebulan sekali harusnya bisa ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ini ya, buminya kan berputar. Bulannya juga setiap sebulan sekali berputar ya, berputar menghadap bumi juga gitu. Nah, ternyata itu tidak terjadi karena memang ada kemiringan derajat. Nah, di sini memang saya tekankan ini gambar 2 dimensi. Pada saat 3 dimensinya sudah berbeda, sangat berbeda. Ada kemiringan sedikit 4 derajat, jadi dia tidak lurus 100% ya, lurus 100%, jadi kemiringannya ada sedikit seperti itu. Kalau di luar angkasa ya, di luar angkasa itu kan kita tidak tahu mana yang berdiri, mana yang tidur, mana yang terbalik, mana yang dia tegak itu nggak ada gitu. Tidak ada, maka kita harus acuannya adalah sudut, acuannya adalah derajat. Oh ini miring, ini lurus, kita nggak tahu. Di luar angkasa itu tidak ada acuan berdiri tegak, itu nggak ada, karena kan gravitasinya 0 ya, nggak ada gravitasinya gitu. Acuan berdiri tegak itu nggak ada. Jadi kita misalkan lihat bintang, oh planet buminya ini terbalik, oh planet buminya ini nggak terbalik gitu. Nah itu tidak ada acuan. Mau terbalik atau tidak terbalik, yang kita rasakan sama gitu. Kan misalkan kita di Indonesia, berarti sebenarnya kita itu baru miring ya. Kalau buminya berputar tegak seperti ini ya. Nah, kita kan berdirinya miring. Ya kan? Berdirinya miring. Kita nggak terasa karena memang tertarik oleh gaya gravitasi. Kita rasanya tegak terus. Padahal kalau di dalam ruang lingkup atau letak astronomi tidak bisa dikatakan tegak seperti itu. Tapi memang karena tertarik gravitasi. Nah, konsep relativitas ini namanya. Di astronomi banyak sekali konsep relativitas. Jadi kalian harus paham sudut pandang seperti itu. Ya. Ya, lanjut ya. Oke, ini gerhana matahari ya, yang tadi penutupi sebagian biasanya. Jarang yang full itu jarang. Kemudian pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini juga kadang-kadang dikatakan disebabkan oleh gravitasi bulan gitu. Kadang-kadang juga gabungan dari efek dari 3 gravitasi bumi, bulan dan matahari itu interaksi sebenarnya. Interaksi. Oke. Ini ada yang bilang pasang purnama. Pasang purnama terjadi pada saat fase bulan mati dan bulan purnama. Jadi ada 2. Fase bulan mati itu dia bulannya ya tidak terlihat setelah bulan akhir bulan ya, di akhir bulan. Kemudian pada saat bulan purnama, nah bulan purnama ini pada saat tengah bulan. Ini terjadi pasang air laut ya. Kemudian ada juga unik kenapa air laut pasang, kenapa pas danaunya enggak gitu. Kenapa air tawar tidak terpengaruh? Gitu. Nah ini juga masih dalam penyelidikan misteri karena memang gaya gravitasi ini kita tidak bisa mengukur ya, tidak bisa memegang secara real fakta. Jadi kita hanya bisa mencari akibatnya gitu. Hanya ke akibatnya, sebabnya ini kita belum sampai seperti itu. Oke, itu ya tadi fase bulan. Kemudian pasang perbani, ini pasang perbani itu maksudnya surut. Dia saling tegak lurus ya posisinya. Jadi di situ bumi, kemudian matahari, bulannya tegak lurus, bisa di bawah, bisa di atas. Menurut seperti ini. Itu pasang perbani ya.
Oke, lanjut. Oke, itu tata surya ya tadi tentang tata letak planet, kemudian hukum Kepler. Yang ini tentang gerhana dan pasang surut. Oke, kita lanjutkan ke bumi. Ya, kita lanjutkan ke bumi. Bumi. Bumi atmosfer. Oke, bumi atmosfer. Ini kita ke intinya langsung ya. Intinya langsung aja. Ini karena banyak sekali. Ini banyak sekali. Oke, bumi. Ada 3 komponen, nama lain ya, nama lain komponen harus tahu juga, jangan sampai nggak tahu litosfer itu apa ya, hidrosfer apa. Kemudian ada tambahan istilah di situ, ada yang namanya kriosfer dan biosfer. Nah, biosfer ini sering keluar ya. Biosfer ini sering keluar, biasanya di soalnya. Ya, di soalnya tentang nama istilah seperti itu. Oke, kriosfer itu es. Kemudian biosfer ini adalah tempat berlangsungnya kehidupan. Oke, ini kata-katanya ya. Kemudian yang pertama atmosfer ya, selimut ini sudah tahu juga. Langsung kita ke susunan. Sebelum ke susunan kita harus tahu letak-letaknya ya. Nah, ini jaraknya yang penting. Jaraknya dan apa yang ada di sana. Nah, ini yang penting. Apa yang ada di sana. Ini sudah terlihat ya, di situ ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Nah, dalam eksosfer itu tidak ada ya, tidak ada pergerakan, tidak ada benda yang ada di situ. Karena memang lapisan paling luar ya, pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian termosfer. Nah, termosfer ini lapisan yang dihuni oleh satelit-satelit buatan, termasuk satelit dari Indonesia, yaitu satelit Palapa ya, dan satelit-satelit yang lain seperti itu. Nah, kenapa dipilih di termosfer? Karena di termosfer itu gravitasinya ya, gravitasinya kan dia hampir ke eksosfer. Jadi nilai gravitasinya itu bisa dihitung stabil. Jadi dia tidak terlalu hilang, tapi tidak terlalu menarik. Tidak terlalu hilang, tapi juga tidak terlalu menarik gitu. Jadi satelit alam ini bisa mengorbit dengan nyaman seperti itu. Jadi tidak ada tarikan dari bumi, juga tidak ada tolakan keluar seperti itu. Itu pada saat di termosfer. Nah, sebelum termosfer di situ ada Kármán line ya. Kármán line memang batas ya. Batas dari mesosfer ke termosfer. Kalau batasnya exosfer namanya exobase tuh. Seperti itu. Kemudian lapisan setelahnya yaitu mesosfer. Nah, mesosfer ini di sini sudah ada oksigennya, sudah banyak oksigen dan nitrogennya, banyak gas yang sudah berkumpul. Jadi meteornya sudah mulai terbakar dengan hebat ya, terbakar dengan hebat. Karena meteor ini kan sering ya, setiap hari mungkin ada salah dua meteor yang menabrak bumi. Cuma memang ukurannya tidak terlalu besar, gitu. Jadi tidak sampai ke permukaan seperti itu. Kemudian stratosfer. Nah, stratosfer ini adalah pesawat-pesawat jet, ya, pesawat-pesawat tempur itu stratosfer. Jika mau lebih cepat karena memang pada troposfer itu masih ada gesekan udara. Nah, terutama pada saat awan. Kalau kita sudah baru saat melewati awan, itu masuknya ke troposfer. Nah, kalau mau lebih cepat harus naik ke lebih tinggi lagi. Dia lebih cepat karena memang gesekan udaranya itu berkurang. Gitu. Dia letaknya di stratosfer. Nah, sebelum stratosfer di situ ada ozon layer ya, layer ozon dari lapisan ozon. Ini juga ozon semakin menipis ya. Semakin menipis sebenarnya bukan tapi bisa juga sih disebut dia ozonnya itu bolong ya. Bolong atau seperti apa itu bisa juga. Karena efek pemanasan dari suatu daerah tertentu, misalkan dari Indonesia mungkin yang paling banyak sekarang negara industri ya Cina mungkin ya, Cina. Nah, di Cina, di atas Cina tuh mungkin dia atmosfernya sudah atau ozon layernya sudah tipis, sangat tipis seperti itu. Dan yang terakhir troposfer.
Oke, itu. Oke, ini satelit Palapa ya, tentang peluncuran perdananya. Tahun 1976 ya, satelit pertama, Palapa A1. Diluncurkannya dari Florida, dari Amerika. Nah, ini juga pentingnya kerjasama antar negara. Walaupun kita tidak punya pangkalan satelit, tidak bisa memproduksi, tetapi kita bisa kerjasama gitu dalam membeli maupun dalam meluncurkan, maupun memprogram ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kenapa intelijen orang luar negeri itu lebih baik daripada kita ya? Karena mereka yang bikin satelitnya, itu kita hanya beli, misalkan seperti itu. Pasti mereka punya kode-kode tertentu untuk memecah datanya seperti itu. Jadi lebih mudah memang. Nah, itu. Kalau yang sekarang yang negara bisa disebut negara maju itu memang negara yang sudah bisa membuat atau mengamankan data-datanya sendiri seperti itu. Dia sudah bisa bikin satelit sendiri, bikin pangkalan luar angkasa sendiri seperti itu. Jadi harus bersabar aja orang-orang Indonesia ini. Seperti itu. Kita harus bersabar. Oke, kemudian di sini keterangan ya, keterangan dari troposfer. Ini saya ambil yang paling penting aja ya, yang paling penting aja. Kemudian stratosfer, nah di sini lapisan ozon ya, ozon dimaksudnya di stratosfer. Kemudian mesosfer, termosfer, kemudian eksosfer biasa. Nah, eksosfer unsurnya sudah bukan nitrogen, walaupun di atmosfer paling banyak adalah nitrogen, tetapi pada saat eksosfer gas yang ada di situ adalah hidrogen, unsur utamanya hidrogen. Nah, ini jangan sampai salah gitu. Jangan sampai terjebak. Kemudian cuaca, unsur-unsur cuaca ya ada macam-macam. Biasa, ini tekanan udara, alat ukurnya barometer, kemudian di situ ada isobar. Ya, isobar, ISO itu tetapan. Ya, ISO itu disebutkan kalau di sekolah kalian ada ISO. Ya. Kurikulum saya misalkan kurikulum Cambridge ya, Cambridge kemudian ada ISO-nya. ISO sekian sekian sekian. Nah, internasional sistem standar yaitu ISO itu bisa. Atau kebanyakan yang di kuliahan ya, di perkuliahan di universitas itu seringnya ada ISO-ISO-nya. ISO itu adalah tetapan atau standarisasi, bar itu tekanan. Jadi standarisasi tekanan pada titik permukaan yang memiliki ketinggian yang sama seperti itu. Ini ozon. Nah, ini perubahan ozonnya. Nah, ini sistemnya, pelepasannya. Kenapa kok bisa ozonnya menghilang? Kena CFC ya, kena CFC. Nah, ini bisa dijelaskan dari sini seperti itu. Ya, itu yang pertama A, sinyal ultraviolet dapat menghancurkan molekul CFC. Nah, molekul CFC ini dia pecah, kemudian atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon. Jadi Cl-nya yang memecahkan. Itu. Jadi CFC-nya ini dia naik ke atas, kemudian terkena ultraviolet, pecah, kemudian mengganggu ya. Karena memang di sini ada ikatan ion. Cl klorin itu dia mempunyai atom ion minus ya. Kemudian di O3-nya di sini dia ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian akan terjadi ikatan kovalen, kalau yang ini ikatan kovalen. Nah, itu pengenalan aja ya, ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik, itu buat dasar bagi kalian yang mau olimpiade kimia mungkin aja bisa. Dulu pernah ada ya juga anak yang di kelas 8 SMP juara IPA, kemudian pada saat kelas 3 dia bisa ikut, tetapi ikut ke jenjang yang SMA bisa. Nah, ambilnya kimia, bidang kimia, itu boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah juara tahun ini, kalau mau ikut tahun depan harus jenjangnya harus meningkat, harus ikut yang SMA. Walaupun masih SMP itu sudah diperbolehkan. Oke, kemudian atom Cl dia akan mengikat oksigen, satu oksigen, jadi ClO. Nah, kemudian dia akan mengganggu atom-atom yang lain seperti itu. Nah, jadi O3-nya di sini sudah pecah. O3 sebagai pelindung dia sudah pecah menjadi O2 oksigen yang bisa kita hirup ya. Jadi oksigen. Jadi dindingnya, barriernya itu sudah hilang gitu. Jadi dia bisa terrefleksi. Nah, ini lapisan ozonnya ya. Sampai 2010 ya, perubahan lubang ozon. Sampai 2010, sekarang udah 2022, belum tahu lagi yang terbaru seperti apa. Oke, kita ke litosfer ya, bumi ya. Bumi ini juga harusnya sudah tahu. Kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, saya ambil intinya saja. Inti bumi dia bersifat cair ya, kebanyakan cair, kandungannya besi dan nikel. Kemudian di mantel bumi
terdiri dari silisium dan magnesium. Kalau kulit bumi dia sama juga silisium dan aluminium. Oke, di sini ada kerak benua, kerak samudra. Nah, ini yang penting. Ini kadang-kadang keluar juga ya, kadang-kadang keluar pembentukan permukaan bumi. Di situ ada tenaga endogen, kemudian tenaga eksogen. Ya, endogen, endo dari dalam, ekso dari luar. Endogen itu termasuk gerak tektonik gempa, ya, vulkanisme, gempa bumi. Gerak tektonik itu gerakan lempeng, lempeng benua itu gerak tektonik. Eksogen dari luar, dari atmosfer ya, pelabuhan pengikisan dan sedimentasi. Oke, langsung kita ke tektonik lempeng. Nah, ini sejarah ya dulu. Dulu perkiraannya ya, perkiraannya itu awalnya jadi satu ya, jadi satu. Nah, mungkin juga bisa dihubungkan dengan cerita Nabi ya, kalau misalkan kalian yang beragama Islam, cerita Nabi Adam itu pada saat diturunkan di bumi, dia kan dipisahkan ya, dipisahkan di berbagai tempat ya, dipisahkan di berbagai tempat. Kemudian baru bertemu di daerah Jazirah Arab seperti itu. Nah, mungkin dulu bisa karena benuanya cuma satu gitu. Jadi satu pulau aja, satu pulau besar ya, tiba-tiba bisa bertemu gitu bisa. Jadi satu itu bisa. Kalau seperti sekarang kan susah, misalkan satu di Indonesia, satu di Eropa. Nah, kalau kita jalan kaki tidak ada kendaraan, pasti tidak akan bertemu gitu. Kemungkinannya susah, sangat susah. Walaupun kemungkinan bisa membuat kapal ya, gitu. Tapi susah. Nah, ini pergerakan ya. Ini juga didasarkan dari penelitian, ya, penelitian pergerakan lempeng bumi ya di tahun-tahun sekarang aja, di tahun-tahun sekarang. Jadi ini cuma prediksi. Dulu ini cuma prediksi. Kita nggak tahu nih dulu dari mana. Ini juga salah satu sumbernya dari hewan. Pulaunya terpisah, seperti Amerika dan Afrika terpisah. Tetapi kok ada jenis hewan yang hampir mirip, hampir sama. Gitu. Apa mungkin dulu dia jadi satu daerah ya, satu daerah dari situ. Nah, itu juga bisa dihitung dari situ. Jadi persebaran flora fauna seperti itu. Kemudian teori pergerakan dasar laut ya, sliver spreading. Nah, ini ada gunung bawah laut. Kemudian tektonik lempeng. Nah, ini kemarin yang keluar. Yaitu ada patahan, jenis patahan ya, jenis patahan. Nah, nanti kalian disuruh mencari ini patahan yang mana. Ini patahannya. Untuk patahannya ada sesar normal ya. Normal fault, reverse fault, sama strike slip fault ya, terbalik sama geser. Sebenarnya hampir-hampir sama, jadi harus hati-hati. Apalagi yang reverse dan strike slip ya. Reverse dan strike slip. Jadi kalian disuruh milih gitu. Disuruh milih, dikasih gambar kemudian disuruh mencocokkan. Dulu kemarin soalnya seperti itu. Ada gambarnya disuruh mencocokkan. Besok kita latihan ya, coba kita latihan. Ya soal KSN simulasi SMP yang tahun kemarin. Nah, itu ada. Nanti kita coba di akhir pertemuan ya. Di akhir pertemuan nanti kita coba sedikit-sedikit ya. Kita coba sedikit-sedikit. Ini juga saya kirimkan ya biar kalian dapat soalnya bisa mencoba sendiri. Bisa mencoba sendiri seperti itu. Karena memang waktunya terbatas. Oke, nah untuk geser gampang aja ya. Geser tinggal geser atas bawah. Kanan kiri ya, kanan kiri. Kemudian kalau yang reverse ini terbalik. Reverse fault ini sesar terbalik, maksudnya adalah dataran tingginya itu yang ke atas, ya, dataran tinggi ke atas. Kalau yang strike slip itu yang dataran tingginya ke bawah. Gitu. Oke, lanjut gempa bumi ya, gempa bumi. Tektonik, vulkanik, runtuhan tumbukan. Nah, ini ada istilah. Nah, ada istilah yang harus dipahami. Yang pertama, hipocentrum itu pusat gempa bumi. Epicentrum ini titiknya ya. Titiknya yang tegak lurus dari hipocentrum. Epicentrum ini juga digunakan untuk mencari radius, ya, untuk mencari radius gempanya, Kemudian istilah yang terakhir seismolog, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Seismograf alatnya, magnitude ini adalah ketinggian kertas ya, ketinggian kertas atau sebenarnya magnitude artinya adalah perbesaran. Di perubahan perbesaran getaran setiap waktu.
Ini ada klasifikasinya macam-macam ya, macam-macam. Nah, kemudian ini tsunami. Tsunami karena patahan lempeng, ya, karena patahan lempeng. Jadi awalnya surut karena ada patahan, ada lubang yang menarik, airnya seperti itu. Kemudian lubangnya berhenti, maka airnya kembali lagi menormalkan diri, tetapi menambahkan momentum dari perubahan lempengnya, makanya menjadi tsunami. Ini mitigasi bencana alam, ya, ini bisa dibaca. Ini ada sesudahnya, sebelumnya. Oke, lanjut kita ke gunung api. Banyak ya materinya ya, banyak. Saya ambil yang ringkas-ringkasnya saja. Nanti kalian bisa baca lebih detail. Gitu. Oke, ada istilah ring of fire. Nah, Indonesia juga termasuk ring of fire. Ya. Nih, ring of fire-nya seperti ini. Untuk Indonesia. Negara paling banyak gunung api ya Indonesia ini. Ya, dilihat dari bentuk negaranya ya. Nah, kalau yang lain itu kadang-kadang gunung api bawah laut ya, bawah laut atau mungkin dia di pulau sendiri. Jadi satu pulau satu gunung. Seperti itu. Nah, di Eropa nggak ada ya. Di Eropa nggak ada, jarang ada. Australia juga iya. Kalau Amerika masih ada ya. Amerika masih ada, apalagi Amerika Selatan itu. Di Hawaii, ya Hawaii itu juga gunung api, tapi tidak terlalu parah. Nah, yang paling ngeri memang ya di Indonesia. Ini Indonesia ya gunung apinya, ada datanya. Paling banyak di Pulau Jawa. Pulau Jawa, kemudian Kepulauan Timur-Timur ya, Kepulauan Timur-Timur, Sumatera. Nah, itu aja. Oh, yang lain belum ada. Kalimantan nggak ada. Makanya memang di Jawa ini, di tempat Jogja ya terutama ya sering gempa karena memang pertama dari gunung, kedua dari susunan lempeng. Nah, lempengnya ini sama lempeng Australia itu ada patahan, ada perbedaan lempeng benua. Nah, jadi sering bergeser. Gitu. Oke, kita belajar gunung api ya. Gunung api. Di situ ada beberapa bagian, ada dapur magma, bermagma, pipa kepundan, kemudian ada lapisan batuan. Nah, ini yang harus di garis bawahi yaitu nama, ya, nama istilah. Nah, nama istilah ini mungkin yang sering keluar. Kalau bahasa Indonesia kan tadi ada lava, pipa kepundan, apapun lebih gampang ya. Tapi kalau istilah internasionalnya atau nama latinnya ini lebih susah gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Oke, batolit ya. Batolit ini memang perut magma, kandungan magma yang di bawah atau kepundan lava ya. Kemudian ada diatrema, kemudian dikesil dan lakolit. Nah, lakolit ini biasanya dia yang ada pemandian air panas. Ya, pemandian air panas di bawahnya itu pasti ada lakolitnya. Kalau yang diedak itu adalah bocoran ya. Jadi ada lubang di kaki gunung, kemudian magmanya itu bisa keluar dari situ. Tuh. Kalau yang pemandian air panas itu enggak ya, dia enggak. Karena memang ditutupi oleh lapisan padat gitu. Dia hanya menyalurkan panasnya saja ke airnya. Oke, ini statusnya aja. Status gunung api. Mitigasi bencana. Oke, lanjut kita hidrosfer. Air ya. Air ini persen ya, banyaknya ya. Laut, lapisan air tanah, air tawar, nah ini beda. Air laut itu sangat banyak, air tanahnya sedikit. Makanya untuk global warming-nya ini ya, global warming atau perubahan iklim ya, perubahan iklim ini, kalau manusia semakin lama semakin banyak, maka air tanahnya habis. Nanti kita akan perang air ya, atau air tanahnya jadi mahal. Gitu. Dulu tahun 1900 itu belum ada yang namanya galon aqua, belum ada yang aqua air kok dikemas itu nggak ada. Karena airnya banyak, airnya masih bersih, masih murni. Gitu. Jadi tinggal direbus saja, diminum langsung bisa sehat. Tapi lama kelamaan air tanahnya itu tercemar dan sedikit. Tuh. Air freshnya hanya ada di kaki gunung. Nah, itu jadi peluang bisnis. Jadi menjual air ya, padahal dulu tidak pernah terpikirkan seperti itu. Itu.
Nah, ini mungkin saja besok lama-kelamaan ya air minum ini naik ya. Harga air minum naik. Kemarin minyak goreng naik. Kemudian apalagi yang naik ya gula ya macam-macam ya, bahan pokok naik semua. Nah, besok mungkin juga bisa air. Nanti ada kelangkaan kemarin kelangkaan minyak goreng, besok juga bisa kelangkaan air bersih atau kelangkaan lebih tepatnya kelangkaan air minum. Nah, bisa juga. Ini harus berbahaya. Oke, ini siklus hidrologinya. Nah, siklus hidrologi di sini kita sebenarnya mengandalkan ya, kita mengandalkan intinya dua, yaitu kekuatan dari troposfer ya, jadi tingkat kebersihan udara di awannya, ya, biar tidak terjadi hujan asam. Kemudian yang kedua adalah susunan filtrasi alami dari tanah. Nah, itu harus ada dua. Jadi kalau misalkan yang awannya itu bagus, tapi tanahnya sudah jelek, ya misalkan tanahnya sudah jelek, sudah tercemar kimia semua, maka airnya sama aja, tidak bisa kita langsung proses minum ya, air hujan itu tidak bisa. Kemudian kalau misalkan tanahnya masih bagus, tetapi udaranya tercemar, itu juga sama aja, akan terjadi hujan asam. Nah, tanahnya tidak mampu untuk memfilter, seperti itu. Ini banjir biasa. Oh sudah. Oke, nah itu tadi ya, itu tadi gambaran dari beberapa materi ya, beberapa materi banyak ya IPBA ini. Ilmu pengetahuan antariksa, bulan dan bumi dan antariksa ya, pengetahuan IPB, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, betul. Nah, ini sangat banyak. Ini hanya intinya saja. Ini saya sampaikan dari tata surya, kemudian bumi, kemudian gunung pergerakan lempeng, gunung api, kemudian siklus-siklus ya, hidrologi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk setengah jam berikutnya nanti saya kasih tugas. Saya kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan di Google Classroom juga. Ya, sekalian aja dikerjakan, itu pilihan ganda. Tinggal dipilih aja, ditulis saja A, B, C, D-nya. Misalkan 1A, 2B, 3C, seperti itu ya. Nanti langsung saya tuliskan di tugasnya di Google Classroom. Kemudian untuk presensi juga akan saya tuliskan sekarang, seperti itu. Nah, besok kita seperti biasa ya, besok pertemuan yang hari Selasa, jam 1 seperti biasa, kemudian yang terakhir hari Jumat. Nah, hari Jumat nanti langsung post test. Langsung post test. Oke, ini kita 12 kali pertemuan pun masih belum selesai ya. Ini kebanyakan baru fisika. Nah, yang biologi, kalau bisa kalian membaca sendiri ya, belajar mandiri. Nah, oke, saya posting dulu presensi dan tugasnya. Nah, nanti bagi yang sudah selesai tugasnya, boleh langsung sekalian live. Jadi dikerjakannya hari ini ya. Biar tidak numpuk besok. Langsung dikerjakan. Oke, ini saya presensi dulu. Tugas kelas. Presensi 25. Oke, presensi sudah. Silakan bagi yang mau presensi. Kemudian untuk tugasnya. Latihan soal IPB.
Oke, tugasnya sudah barusan saya posting ya. Silahkan dikerjakan. Itu tugasnya di-download ya. Download kemudian dituliskan ABCD-nya. A, B, C, D, 1 A, 2 B, 3 C, langsung aja sekarang itu. Jadi tugasnya soalnya bentuknya PDF ya, PDF. Kalian langsung jawab aja seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah, silakan dikerjakan ya. Saya tunggu sekarang. Dikerjakan hari ini dan jam ini ya sampai waktu buka puasa. Seperti itu. Bagi yang sudah selesai nanti boleh live ya, silakan live aja. Oke, ini yang presensi. Oke, yang sudah presensi Abian sudah, Ahmad Dhani, Fatinisa, Justisio, Ladoni, Maria Vina, Narendra, Nur Fadil. Oke, sudah semua. Sudah presensi. Oke, silakan dicoba untuk mengerjakan soalnya. Materinya saya kirimkan juga sekalian ya, biar tidak bingung. 25 April. Tas dia. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Langsung aja dikerjakan, yang materinya baru saya masukkan.
Oke ya, silakan langsung mengerjakan Abian apa? Chatting ya? Jawab di Getox, jawab. Boleh, di Getox boleh. Boleh. Langsung, kalau langsung coba nggak bisa ya. Ya jawab di Getox aja ya, boleh. Langsung aja. Oke, ada pertanyaan sebentar. Oh ya, Merkurius ya. Merkurius bukan tidak memiliki planet, tidak memiliki satelit. Salah tuh tulisannya. Tidak memiliki satelit. Oke, ada yang baru masuk nih. Oke, yang lainnya silakan yang baru masuk langsung aja ya. Langsung aja mengajarkan di Google Classroom latihan soalnya. Kemudian langsung dikirimkan hari ini ya. Ya tidak menambahkan beban PR. Ini materinya sudah, saya kirimkan linknya dulu. Sudah semua. Oke, ini saya kirimkan link lengkapnya sekalian aja ya. Maaf Pak sahabat Justi, oke. Ya nggak apa-apa deh. Ada yang WA. Materi 25. Oke, itu linknya ya. Linknya folder berupa folder, nanti dibuka aja. Itu kumpulan dari soal-soal yang kemarin. Nggak mau, ada masalah bahasa koneksi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak.
Oke, itu sudah ya materinya. Oke, silakan mengerjakan. Langsung kerjakan ya, sambil menunggu berbuka puasa. Oke, sudah nanti boleh live. Langsung diakhiri.